Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi ekosistem. Standar kompetensi menjelaskan ruang lingkup ekologi, interaksi yang terjadi dalam ekosistem, perjalanan energi, dan materi dalam ekosistem. Kompetensi dasar menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, jaring-jaring makanan, siklus biogeokimia. Tujuan pembelajaran: menjelaskan komponen ekosistem, mengetahui interaksi antar komponen ekosistem, menjelaskan aliran energi, memahami piramida ekologi, menjelaskan produktivitas, memahami daur biogeokimia, menjelaskan dinamika komunitas. Komponen ekosistem. Sebelum masuk ke komponen ekosistem, ekosistem merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Hubungan saling ketergantungan antara komponen ekosistem sangat terorganisir. Setiap komponen memiliki makna khusus bagi komponen lainnya. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Udara merupakan sekumpulan gas pembentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Air yang mengandung berbagai jenis unsur atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi, contohnya natrium, kalsium, amonium, nitrat, dan fosfat. Tanah terbentuk karena proses destruktif atau pelapukan batuan dan sintesis atau pembentukan mineral. Garam mineral. Tumbuhan menyerap garam mineral dari dalam tanah untuk pertumbuhan. Sinar matahari merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan di bumi. Suhu adalah derajat energi panas yang berasal dari radiasi sinar, terutama yang bersumber dari matahari. Kelembapan di suatu ekosistem dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Derajat keasaman atau pH. Tanah yang berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada pH optimum, yaitu berkisar 5,8 sampai 7,2. Topografi adalah keadaan naik turun atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Topografi mempengaruhi keadaan iklim yang menyangkut suhu dan kelembapan. Komponen biotik ialah meliputi seluruh makhluk hidup di bumi, antara lain bakteri, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi, hewan invertebrata, dan hewan vertebrata termasuk manusia. Komponen autotrof. Organisme autotrof adalah organisme uniseluler maupun multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Misalnya, fitoplankton, ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Komponen heterotrof. Organisme heterotrof adalah organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Decomposer adalah mikroorganisme yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau hewan, seperti selulosa atau kitin, menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh decomposer yaitu bakteri dan fungi. Parasit hidup di luar atau di dalam tubuh inang yang masih hidup, misalnya kutu yang hidup di kepala manusia. Detritivor hidup dengan cara memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang sudah mati, misalnya rayap, cacing tanah, dan hewan kaki seribu. Interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar spesies. Terdapat beberapa tipe interaksi antar spesies, yaitu yang pertama, netralisme. Adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Contohnya seperti
sapi dengan kucing. Sapi mencari rumput sebagai makanannya, sedangkan kucing berburu tikus sebagai makanannya. Yang kedua, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Kompetisi dibagi menjadi dua, yaitu intraspesifik dan interspesifik. Kompetisi intraspesifik yaitu persaingan yang terjadi antara organisme atau individu yang memiliki spesies sama. Contohnya, sesama kambing jantan berkelahi untuk memperebutkan pasangan kawinnya. Kompetisi interspesifik yaitu persaingan yang terjadi antara organisme atau individu yang berbeda spesies. Contohnya, tanaman jagung dan rumput yang sama-sama tumbuh di ladang. Dan yang ketiga, komensalisme, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak untung sedangkan pihak lain tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak dirugikan. Contohnya, tumbuhan paku dan anggrek yang hidup menempel pada pohon. Amensalisme, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak berakibat apa-apa. Contohnya seperti Nerium oleander yang menghasilkan racun oleandrin yang mematikan bagi manusia. Parasitisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak yang lain beruntung. Contohnya seperti ektoparasit, yaitu tumbuhan tali putri yang hidup menumpang pada tumbuhan lain. Predasi atau pemangsaan, yaitu interaksi makan-memakan antar organisme. Contohnya seperti ular yang menjadi predator tikus. Protokooperasi adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan, tetapi asosiasi yang tidak merupakan keharusan. Contohnya seperti kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mendapatkan keuntungan berupa kutu sebagai makanannya, namun jalak bisa mendapatkan makanan dari lain. Sementara kerbau mendapatkan keuntungan karena terbebas dari kutu. Mutualisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Contohnya seperti lichen yang merupakan mutualisme antara jamur dengan cyanobacteria. Aliran energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sifat energi di ekosistem sesuai dengan hukum termodinamika. Menurut hukum tersebut, energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Aliran energi dibagi menjadi dua, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah jalur perpindahan atau transfer energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Di sini contohnya rumput sebagai produsen yang dimakan oleh belalang, konsumen primer, lalu belalang dimakan oleh konsumen sekunder atau katak, katak dimakan oleh konsumen tersier, ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Burung elang tersebut konsumen final. Lalu burung elang tersebut mati dan menjadi decomposer atau fungi. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Di dalam ekosistem, sebuah rantai makanan saling berkaitan dengan rantai makanan lainnya. Di sini contohnya ada tumbuhan dimakan oleh kambing, kelinci, dan tikus. Lalu kambing dimakan oleh serigala, serigala dimakan oleh singa. Kelinci dimakan oleh serigala, kucing hutan. Tikus dimakan oleh kucing hutan.
dan burung hantu. Burung hantu ini dimakan oleh kucing hutan dan ular, ular dimakan oleh kucing hutan dan elang, elang dimakan oleh singa. Piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik, tingkat nutrisi atau tingkat energi secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Piramida ekologi ini berfungsi menunjukkan perbandingan di antara tingkatan trofik yang satu dengan tingkatan trofik lainnya pada suatu ekosistem. Yang pertama ada piramida jumlah. Adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik. Piramida jumlah disusun berdasarkan pada jumlah organismenya, bahkan pada ukuran tubuh organismenya. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap-tiap tingkatan trofik. Secara umum, konsumen hanya mampu memanfaatkan 10% energi yang diperoleh dari organisme yang berada pada tingkat trofik di bawahnya, sebab sebagian besar energi terbuang sebagai panas. Bentuk piramida energi selalu segitiga tegak. Dari ketiga tipe piramida ekologi, piramida energi dianggap merupakan model piramida terbaik dengan alasan berikut. Tidak dipengaruhi oleh ukuran organisme dan kecepatan metabolisme organisme, menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem, memberikan gambaran berkaitan dengan sifat fungsional suatu ekosistem. Produktivitas adalah hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam periode waktu tertentu. Produktivitas primer adalah kecepatan pengubahan energi radiasi matahari melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Produktivitas primer dibedakan menjadi dua macam, yaitu produktivitas primer kotor dan produktivitas primer bersih. Produktivitas primer kotor adalah jumlah total materi organik atau karbon organik yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Produktivitas primer bersih adalah produktivitas primer kotor dikurangi respirasi. Produktivitas sekunder adalah kecepatan penyimpanan energi oleh organisme tingkat konsumen. Daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Daur biogeokimia dapat dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu daur gas, daur cair, dan daur padat atau sedimen. Daur gas meliputi daur karbon dan daur nitrogen. Daur cair meliputi daur air, sedangkan daur padat atau sedimen meliputi daur fosfor dan daur belerang. Dinamika komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang saling berinteraksi di dalam suatu ekosistem. Suksesi adalah proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama, menuju ke satu arah dan menyebabkan pergantian suatu komunitas oleh komunitas yang lain. Suksesi dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang mula-mula tidak bervegetasi atau lahan yang pernah bervegetasi tetapi mengalami gangguan berat hingga komunitas asal hilang secara total atau tidak ada lagi kehidupan. Contohnya seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan meluapnya lumpur panas.
Suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang pada awalnya telah bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan tetapi tidak sampai menghilangkan komunitas asal secara total. Pada suksesi primer, vegetasi dan bakal kehidupan lainnya berasal dari luar habitat asli. Sementara pada suksesi sekunder, vegetasi dan bakal kehidupan lainnya berasal dari habitatnya sendiri, dan sebagian lainnya berasal dari luar. Terima kasih. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.